Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, marhaban. Jumpa lagi di Belajar Online Harokah Learning Center bersama saya, Zaim Najibuddin Rahman. Kita akan membahas tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof. Oke, di video kita kali ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan ada ilmu-ilmu bahasa Arab yang mesti kita ketahui pertama. Nah, di antara ilmu-ilmu bahasa Arab ini, yang pertama kita sudah kenal ada ilmu nahwi, ya. Yang kedua ada ilmu sorfi. Selanjutnya ada ilmu arud, ada juga ilmu qafiyah, ada ilmu lughah, ada ilmu qardi, ada juga ilmu insya, ada ilmu khat, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu istiqaq, dan ilmu muhadarah. Nah, kesemua ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang akan kita ketemukan ketika kita sedang mempelajari bahasa Arab. Nah, selanjutnya, di antara ilmu-ilmu bahasa Arab ini yang akan kita bahas bersama dalam video kita kali ini adalah dua ilmu yang utama atau kedua ilmu yang menjadi dasar dari ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, apa sih tujuan dari ilmu-ilmu bahasa Arab? Bisa kita lihat di sini. Ilmu bahasa Arab bertujuan untuk menjaga, merawat, melestarikan, dan memperindah bahasa Arab. Jadi, salah satu tujuan atau memang tujuan dari ilmu-ilmu bahasa Arab adalah yang pertama untuk menjaga, untuk merawat, untuk melestarikan, dan juga tentunya untuk memperindah bahasa Arab itu sendiri. Nah, ilmu bahasa Arab yang paling dasar adalah ilmu nahwu shorof. Maka kedua ilmu ini menjadi dasar atau menjadi pondasi dari ilmu-ilmu lainnya. Nah, makanya ada sebuah istilah yang masyhur dalam para pengkaji bahasa Arab, yaitu as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha. Ilmu shorof adalah ibu dari segala ilmu dan juga ilmu nahwu adalah bapaknya. Kenapa? Karena kedua ilmu ini saling berkaitan di dalam pelajaran bahasa Arab dan menjadi dasar dari segala ilmu-ilmu lainnya. Oke. Dan selanjutnya, ilmu nahwu dan ilmu shorof itu menjaga seseorang dari kesalahan berbahasa Arab, baik dalam lisan ataupun tulisan. Ada sebuah istilah yang berbunyi, an-nahwu yuslihu min lisanil alkan wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhan. Ilmu nahwu atau biasa kita sering bilang ilmu nahwu shorof, ya. Ilmu nahwu shorof itu yuslihu min lisanil alkan, memperbaiki atau memperbagus lidah yang gagap. Maksudnya apa? Merawat atau menjaga lidah dari kesalahan pengucapan. Dan selanjutnya, wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhan. Seseorang menjadi mulia ketika dia tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan di dalam mengucapkan bahasa, khususnya dalam hal ini bahasa Arab. Oleh karena itu, kedua ilmu ini, baik ilmu nahwu ataupun ilmu shorof, sangatlah penting ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, utamanya dalam tata bahasanya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik yang melatar belakangi munculnya kedua ilmu ini. Salah satu kisah yang masyhur di kalangan para pengkaji bahasa Arab, khususnya bagi mereka yang mempelajari ilmu nahwu shorof, adalah adalah sosok Abu Aswad Ad-Du'ali. Siapakah beliau? Oke. Suatu hari Imam Abu Aswad Ad-Du'ali bersama sang putri sedang melihat langit yang penuh bintang di atas atapnya. Suatu saat ketika mereka sedang melihat bintang-bintang, timbullah suatu dialog yang lahir dari keduanya. Sang putri bertanya, "Qalat, ma ahsanus sama?"
ya, ma ahsanus sama'i. Yang dapat kita artikan di sini adalah apa sih yang indah dari langit itu, ya? Qala Abu Aswad Ad-Du'ali menjawab, an-nujum, yang artinya bintang-bintang. Tetapi ketika mendengar jawaban Abu Aswad Ad-Du'ali an-nujum, si putri membalas dengan mengucapkan, innama aradtu at-ta'ajjuba. Sesungguhnya aku ingin memuji, aku ingin mengekspresikan rasa kagum, aku ingin mengagumi bahwasannya langit-langit itu indah, wahai ayah. Mendengar jawaban sang putri, maka langsung Abu Aswad Ad-Du'ali merespon, qala quli ma ahsanas samaa. Kalau begitu, quli katakanlah, ma ahsanas samaa, alangkah indahnya langit itu. Nah, dari dialog inilah, ya, yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu nahwu sharaf. Apabila kita melihat dialog ini, terjadi kesalahbacaan oleh sang putri yang mengakibatkan kesalahpahaman oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kesalahbacaan yang pertama adalah ketika si putri ingin menunjukkan ekspresi kagum, seharusnya dia menggunakan pola ta'ajjub yang berbunyi ma'af'ala atau yang berwazan ma'af'ala. Namun di sini sang putri menggunakan pola pertanyaan atau istifham yang berbunyi ma'ahsanus sama'i dengan memberikan harakat dhammah pada nun dalam kata ahsanu dan juga menjadikan mudhof ilaih pada kata as-sama. Oleh karena itu menjadi artinya apa sih yang paling indah di langit tersebut? Lalu ketika Abu Aswad Ad-Du'ali mendengarkan kesalah bacaan dari sang putri, maka respon dari Abu Aswad Ad-Du'ali adalah an-nujum, bintang-bintang. Namun karena sang putri ingin berekspresi mengagumi, maka Abu Aswad Ad-Du'ali membenarkan dengan ucapan ma'ahsanas sama'a, yaitu yang berarti alangkah indahnya langit tersebut. Oke. Di sini tulisannya sang putri ya, bukan sang putir, mohon maaf. Oke, selanjutnya, selain dari dialog yang tadi dialami oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali bersama putrinya, suatu hari juga Imam Abu Aswad Ad-Du'ali mendengar seseorang membaca surah At-Taubah ayat 3 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Seseorang yang sedang membaca surat At-Taubah ayat 3 ini memberikan harokat kasroh dalam kata Rasul dan menjadikannya berstatus majrur. Sehingga dengan demikian maka arti dari ayat yang ia baca berbunyi, sesungguhnya Allah terbebas dari orang-orang musyrik dan para rasulnya. Nah, hal ini sungguh berbahaya ketika kita mengartikannya. Oke, lantas bagaimana sih bacaan yang benar dari ayat At-Taubah ini? Nah, yang benar adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Yang dapat kita artikan, sesungguhnya Allah dan para rasulnya terbebas dari orang-orang musyrik. Nah, perbedaan antara ayat pertama dengan ayat kedua adalah, yang pertama, kata wa rasuli itu dibaca majrur sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pemaknaannya. Sedangkan kata yang kedua yaitu menggunakan wa rasuluh sehingga pas dan cocok dalam pemaknaannya. Nah, dari hal ini maka Abu Aswad Ad-Du'ali segera melaporkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau melaporkan dua peristiwa yang beliau alami, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuliskan dasar-dasar pembagian kata dalam bahasa Arab dalam sebuah secari kertas. Langsung beliau berujar kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, unhu hadan nahwa. Contohlah ini atau ikutilah ini. Nah,
Dari ucapan an-nahwa inilah yang menjadi cikal bakal penamaan ilmu nahwu, termasuk di dalamnya ilmu shorof. Setelah mendapatkan perintah unhu hadan nahwa ini, segera Imam Abu Aswad Ad-Duali menciptakan dan mengembangkan ilmu nahwu shorof hingga berkembang seperti saat ini. Lantas, apa sih yang dinamakan dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof? Oke, yang pertama, apabila kita lihat di layarnya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir kata dalam sebuah struktur kalimat. Ya, saya ulangi. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir kata dalam sebuah struktur kalimat. Nah, di dalam ilmu nahwu kaitannya nanti adalah dengan status kata sebagai subjek, sebagai objek, ataupun sebagai keterangan. Ya. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan sebuah bentuk kata. Nah, nanti ia berkaitan dengan jenis dan bentuk suatu kata. Langsung saja kita lihat artinya. Yang pertama, kita lihat dalam pembagian, dalam contoh ilmu nahwu. Ada ja'a Zaidun, ada akramtu Zaidan, ada marartu bi Zaidin. Kalau kita melihat ketiga kalimat ini, maka kita akan menemukan kata Zaid yang masing-masing kalimatnya berubah-ubah. Yang pertama, ja'a Zaidun, Zaidun, didomahkan huruf dalnya. Ya, didomahkan huruf dalnya karena dia menjadi fa'il. Sedangkan pada kalimat kedua, Zaidan, ia dibaca mansub dengan berharakat fathah karena menjadi maf'ul bih. Sedangkan yang terakhir, bi Zaidin, dia dibaca majrur dengan harakat kasrah karena dia menjadi isim majrur dengan huruf jar berupa ba. Nah, perubahan dari Zaidun, Zaidan, dan Zaidin inilah yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu nahwu. Nah, bagaimana dengan ilmu shorof? Kita lihat contoh masing-masing yang ada di dalam bagian ilmu shorof. Contoh yang pertama adalah sajada Muhammadun sujudat tilawati fil masjid. Ya, sedangkan yang kedua adalah kataba zaimun kitabatal arabiyyah fil maktabah. Nah, apabila kita perhatikan kedua kalimat ini, maka kita akan menemukan sebuah kata yang berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kita lihat di situ ada kata sajada, yang artinya bersujud. Yang kedua sujuda. Dan yang ketiga adalah al-masjid. Perubahan dari kata sajada ke sujuda dan selanjutnya ke al-masjid inilah yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu shorof. Kata sajada berbentuk fi'il madi, kata sujud berbentuk masdar, dan yang terakhir kata al-masjid merupakan bagian dari isim makan. Nah, selanjutnya kata ba zaimun kitabatal arabiyyah fil maktabah. Kata ba bentuknya fi'il madi, kitabah bentuknya masdar, dan yang terakhir al-maktabah bentuknya atau berkaitan dengan isim makan. Nah, perubahan dari kataba, kitabah, dan al-maktabah inilah yang menjadi pembahasan di dalam ilmu shorof. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwasannya ilmu nahwu dan ilmu shorof sangat penting di dalam mempelajari tata bahasa, khususnya dalam bahasa Arab. Oke, demikianlah pertemuan kita dalam video kali ini. Jadi, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir kata dalam sebuah struktur kalimat, sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan sebuah bentuk kata. Sederhananya, kalau ilmu nahwu itu berada dalam tarkib, dalam susunan, sedangkan ilmu shorof itu qabla tarkib, sebelum ia berada dalam sebuah susunan kalimat. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.